Halo sahabat Bali Sruti, kembali lagi di Bincang Bali Sruti dalam rangka memperingati 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan. Kali ini kita akan membahas mengenai peran sekolah perempuan dalam situasi bencana hingga pendampingan kekerasan. Dan tentunya di kesempatan kali ini kita akan ditemani oleh narasumber kita. Kita bersama dengan ibu-ibu dari Sekolah Perempuan Sri Kandi, ada Ibu Radia dan Ibu Nurwati. Kebetulan nih di Sekolah Perempuan Sri Kandi, Desa Dofrikaje, ada pos pengaduan. Tempat yang aman bagi warga yang memiliki masalah. Karena kalau dulu kan mereka takut. Nah, ini karena pos pengaduan Sekolah Perempuan Sri Kandi terdiri dari perempuan-perempuan, jadi mereka tidak malu untuk mengungkapkan masalah mereka karena mereka merasa aman. Yang selama ini kita sering mengadakan sosialisasi, edukasi, dan pada saat bencana pun mengadakan pos untuk korban bencana. Sudah kita memang melindungi untuk mereka tuh merasa nyaman, merasa aman dia. Seandainya kita nggak bisa menangani itu, kita lanjutkan ke tingkat desa atau ke dinas terkait yang lain. Tapi tetap kita mendampingi, terutama kekerasan dalam rumah tangga yang sering dialami ibu-ibu. Untuk anak-anak yang tidak bersekolah itu kita tanganin juga. Nah, kalau saya pernah mendampingi kasus kekerasan yang kebetulan ada di lingkungan saya. Kasus kekerasan ibu rumah tangga yang komunikasi kurang, jadi ada kesalahpahaman di antara suami istri, dan kami sudah memberikan edukasi, pendampingan, mediasi kepada kedua belah pihak bahwa kekerasan dalam rumah tangga itu tidak boleh dilakukan, dan sekarang mereka sudah damai. Dan pengaduan mereka kami rahasiakan. Pernah ada pengaduan yang sudah mengadu, sudah sampai ke Polresta, tapi balik lagi ke rumahnya. Nah, itu yang kami susah. Karena apa? Mereka mungkin masih saling cinta, masih saling sayang, mungkin karena anak. Padahal itu kan sudah tidak sehat. Iya. Susah lah untuk keluar dari lingkaran setan itu ya, lingkaran KDRT itu. Kadang-kadang mungkin merasa malu sama lingkungan, sama keluarga. Iya, dianggap aib. Mereka pada nutup-nutupin dirinya sendiri. Kalau mungkin di Bali ya, ini budaya patriarki. Jadi laki-laki lebih dominan daripada perempuan. Masalah warisan, penanggung jawab harus laki-laki sebagai kepala keluarga. Kapan mau maju kan tidak bisa. Nah, jadi kesetaraan gender lah. Dari dulu kan memang mengartikan bahwa perempuan tuh harus di kasur kan, di sumur dan di dapur. Padahal itu kan merugikan, bukan berarti membuat kita menjadi maju, bukan membutuhkan waktu yang lama, tapi itu memang harus diperjuangkan. Iya, semua butuh proses ya, Ibu ya. Di samping itu nggak jarang kita diancam, nggak usah ikut campur, ini kan urusan keluarga saya. Nah, momennya di pas arisan gitu kita seringlah memberi saran. Terus siapa yang mau curhat silahkan, kita ada pos pengaduan di desa, boleh mengadu apapun, kita bantu nanti. Untuk para perempuan ya, jangan takut kita untuk menghadapi masalah. Di samping itu kita punya teman-teman yang akan membantu kita. Kita harus berani, kita harus bangkit, nggak harus ditindas kayak dulu lagi. Bagi perempuan-perempuan tangguh, marilah kita berani mengemukakan permasalahan kita bahwa kita tidak sendiri. Kekerasan dalam rumah tangga itu tidak boleh terjadi, terutama terhadap perempuan dan anak. Jangan permasalahan kita saja, tapi di lingkungan kita harus juga berani kita mengadukan permasalahan.